Halo, selamat pagi. Sebentar lagi kita mulai. Lagi untuk koneksi. Oke, sip. Halo, selamat pagi. Salam sehat berlimpah rezeki. Ketemu lagi dengan saya Reza Anggara. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan kita akan sharing, kita akan berbicara tentang bagaimana caranya kita akan bisa meningkatkan income hanya dalam waktu kurang dari beberapa bulan saja, dan hanya dalam waktu bahkan hitungan hari Anda bisa menaikkan income Anda bisa dikejar rezeki dan Anda bisa dikejar duit. Oke? Sebentar. Kita akan mulai seperti biasa, kita akan tunggu 1 sampai 2 menit. Kalau Anda bisa dengar suara saya dan Anda bisa mengikuti, lihat gambar saya bagus, please say semuanya bagus. Dan kita akan mulai materinya ya. Kita akan mulai materinya. So, sebelum kita mulai materinya, saya pengen tanya sama Anda, siapa di antara Anda yang pengen dikejar duit dan yang pengen income-nya naik terus dan naik gitu loh. Naik terus dan naik. Nah, selama ini banyak orang, terutama di tengah lagi COVID begini, dia income-nya nggak naik, dia income-nya drop lah, income-nya kemana-mana lah. Dan kita akan bahas itu, oke? Yuk, mari kita mulai aja ya. Yang saya ingin kasih tahu sama Anda adalah, pernahkah Anda mengalami sebuah masalah? Apa masalahnya? Ada masalah kesulitan mencapai target bulanan, Anda udah kerja keras tapi target tak kunjung tercapai, atau kesulitan menghasilkan uang, atau ketika banyak dapat uang juga banyak yang keluar gitu. Belum dapat bonus, nggak lama uang keluar. Begitu dapat income, ada tagihan yang sudah nungguin gitu, orang gitu nggak? Atau Anda pusing bayar cicilan, atau Anda merasa income-nya stabil setiap bulan, tapi masih nggak cukup gitu loh, masih nggak cukup untuk kehidupan Anda, masih nggak cukup untuk kebutuhan Anda sehari-hari gitu loh. Anda pernah ngalamin itu nggak? Kalau Anda pernah ngalamin itu, saya pun pernah ngalamin hal yang itu gitu loh. Ketika uang nggak cukup, nyari uang 5 juta sebulan itu susahnya setengah hidup, nyari uang udah kerja keras ke sana-sana, tetap nggak dapet duitnya, nyari job ke sana, nyari klien ke sana ke sini dan apa segala macam, dan semuanya nggak dapet gitu loh. Dan siapa pun pernah mengalami itu gitu loh. Nah, faktanya adalah ketika kita pengen dapat uang lebih banyak dan kita mempelajari teknik baru, kita menambah jam kerja kita menambah action kita. Biasanya orang gitu ya, kalau misalkan Anda berada dalam sebuah jebakan Batman yang mengatakan bahwa kalau mau dapat income lebih banyak, action-lah lebih banyak. Kalau Anda mau dapat income lebih besar, prospeklah lebih banyak gitu loh. Pelajarin teknik baru, mungkin ada sesuatu hal yang belum Anda tahu, makanya Anda belum bisa belajar. Pernah ngalamin itu nggak? Dan faktanya adalah kerja keras, nah teknik baru, menambah budget iklan, posting sebanyak-banyaknya, terus udah gitu cari like yang banyak, cari komen yang banyak, itu semua tidak menambah uang kita gitu loh, bener nggak? Itu semua tidak menambah uang kita. Kenapa? Karena masalahnya adalah bukan di strateginya, bukan di action-nya, bukan di online atau offline-nya. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah kita secara nggak sadar nih, kita nggak sefrekuensi sama uang. Kita secara nggak sadar nggak nyaman sama uang gitu. Kita secara nggak sadar nggak suka sama uang. Itu yang terjadi. Itu faktanya yang terjadi gitu. Cuma kita nggak sadar gitu loh. Kenapa? Karena kekayaan itu dimulai dari frekuensi. Kekayaan, uang, rezeki itu dimulai dari frekuensi. Karena kalau kita nggak ganti frekuensi kita, Anda mau belajar apapun, Anda mau posting sebanyak apapun, Anda mau melakukan apapun, income-nya nggak akan kemana-mana. Income-nya akan hilang aja gitu. Itu fakta yang terjadi gitu loh. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita mesti menyamakan frekuensi kita dengan uang, kita mesti menyamakan frekuensi supaya Anda dikejar sama duit gitu loh. Nah, pemikiran saya dulu adalah ada yang salah sama diri saya, kenapa makanya uang nggak datang? Apa yang terjadi sama diri saya? Saya tuh dari kecil selalu dikasih dogma, selalu dikasih kata-kata adalah cari uang itu susah. Kamu kerja yang keras ya, supaya bisa dapat uang. Kamu sekolah yang rajin ya, supaya dapat ijazah, nilainya bagus, habis itu cari uangnya lebih gampang. Kamu rajin beribadah ya, habis itu nanti uangnya datang. Kamu nggak usah mikirin dunia, nanti kalau kamu mikirin akhirat aja, dunia akan dikasih, dan uangnya nggak datang juga gitu. Kalau punya uang dihemat ya, prihatin.
Pernah pernah ngalamin itu nggak? Prihatin, kita nggak punya uang, kita bukan orang kaya, kita bukan berasal dari keluarga berada. Pernah ngalamin itu nggak? Terdengar familiar nggak? Anda pernah digituin? Anda pernah digituin? Jatuh dia. Halo, Anda pernah digituin? Pernah ngalamin itu nggak gitu? Saya dulu pernah ngalamin itu gitu. Tapi lalu saya melihat lagi apa yang sebenarnya membuat orang itu sukses dan kaya. Faktanya, pernahkah Anda seperti saya nih, saya pernah gini dulu, ngelihat orang tuh ya, dia sama saya kayaknya kerjanya banyakan gua deh, tapi kok closing-nya banyakan dia gitu, pernah gitu nggak? Atau Anda pernah nggak ngelihat bahwa, tuh orang kayaknya mau gue pinteran gua, tapi uangnya kok datangnya ke dia, kenapa nggak datang ke kita gitu? Kita yang presentasinya banyak, kita yang kerja keras lebih lebih keras, kita yang ketemu orang lebih banyak, kita yang belajar begitu banyak, tapi yang dapat uangnya dia, kenapa nggak ke kita gitu? Nah ternyata saya dulu secara nggak sadar bahwa saya nggak suka uang. Saya nggak secara sadar saya nggak suka uang, secara nggak sadar saya musuhan sama uang. Secara nggak sadar saya nggak sefrekuensi sama uang gitu loh. Itu yang jadi sama hidup saya gitu loh. Dan pemikiran saya dulu adalah kayaknya ada sesuatu hal yang belum saya tahu, makanya uang belum datang. Anda pernah ngalamin itu nggak? Kayaknya ada buku yang belum saya baca, makanya uang tak kunjung datang. Kayaknya ada sesuatu hal yang belum gua tahu, makanya uang nggak datang gitu. Makanya jebakan Batman adalah kalau misalkan saya dulu join di multilevel dan di multilevel itu ngomongnya begini, pertemuan terbaik adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Jadi saya datang ke seminar motivasi semuanya, saya datang ke baca buku motivasi semuanya, saya lihat jejak orang sukses di sana, saya lakukan semuanya, dan begitu saya lakukan semuanya, ternyata uangnya tetap nggak datang gitu. Kenapa? Karena ternyata hubungannya nggak baik sama uang. Makanya uangnya nggak datang, itu yang saya bingung. Lalu faktanya yang terjadi adalah uang itu tidak berbanding lurus dengan skill yang Anda punya. Nggak ada hubungannya. Uang tidak berbanding lurus dengan buku yang Anda baca. Uang tidak berbanding lurus dengan Anda mulai marketing online. Dunianya digital, harus marketing online. Hello? Berapa banyak orang yang sudah main dunia online, bisnisnya tetap hancur. Berapa banyak orang yang tidak main online, bisnisnya tetap baik-baik saja gitu loh. Berapa banyak orang di luar sana yang sudah belajar skill yang banyak, tapi duitnya tetap nggak ada. Dan uang tidak berbanding lurus dengan kerja keras Anda. Selama ini kita dibilang, kerjalah makin keras supaya uang makin datang. No, nggak datang begitu gitu loh. Tangkap ya? So, jadi ada apa? Ada mitos tentang uang. Apa mitos tentang ini? Mitos tentang uang nih. Makin banyak skill, makin banyak uang dapat. Okay? Strateginya makin bagus, uangnya makin banyak. Mitos semua tuh bullshit. Makin kerja keras, makin banyak uang. Pulangnya sampai malam, kagak closing apa? Makin banyak baca buku, makin banyak closing. The more you learn, the more you earn. Makin banyak belajar, makin banyak dapat uang. Faktanya udah belajar cara presentasi, udah belajar cara jualan, belajar cara bangun tim, belajar cara follow up, belajar cara posting, belajar cara pasang iklan, belajar cara bikin konten, belajar cara jawab chatting orang, belajar cara digital marketing, Facebook marketing, Instagram marketing, semuanya udah dipelajarin, tapi uang tak kunjung datang. Udah komat kamit, saya adalah magnet uang. Uang datang kepada saya setiap hari. Ada banyak uang datang kepada saya. Saya memiliki uang lebih dari apa yang saya butuhkan. Udah komat kamit, uang tetap juga nggak datang gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena hasil Anda tidak tergantung dari kerja keras gitu. Selama ini kita dengar bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, benar nggak? Usaha aja terus nanti akan ada hasilnya. Faktanya si usaha sering mengkhianati si hasil. Sadar nggak? Jebakan Batman tuh. Anda usaha 100 nih. Oke. Contoh nih, Anda usaha 100. Hasilnya berapa? Emang hasilnya 100? Ya kagak. Hasilnya 80? Enggak. Hasilnya berapa? 50? Enggak. Mentok hasilnya di berapa? 10 sampai 20, benar nggak? 10 sampai 20%. Kenapa? Karena ada hukum Pareto di kepala Anda yang mengatakan bahwa presentasi 10, closing 2. Yang mengatakan bahwa rekrut 10, jalan 1. Yang mengatakan bahwa nggak akan semua orang closing sama kita, jadi presentasi yang banyak. Benar nggak? Itu faktanya. Si usaha sering mengkhianati si hasil. Cuma kita kena jebakan Batman.
Jebakan Batman-nya apa? Ya kerja keras aja dulu, hasil mah belakangan, entar dulu. Anda kerja keras, kalau frekuensinya nggak sama, nggak dapet duitnya. Jelas. Mulai kebuka. Kenapa? Dan faktanya orang nih bilang begini, sekarang dunianya online, kita mesti main online. Kita mesti main online, belajar digital marketing. Kita udah nggak pakai offline lagi, semuanya sekarang serba online. Lo ketipu aja tuh sama yang bikin training jualan digital marketing. Ya kita harus belajar digital marketing, coach, harus online. Kenapa? Karena banyak orang usahanya tutup. Yang mana yang usahanya tutup? Ya itu loh. Itu loh tutup, coach. Banyak supermarket tutup, banyak toko baju tutup, banyak toko elektronik tutup. Yang mana yang tutup? Yang itu. Pertanyaan saya, apakah semuanya tutup? Enggak. Apakah yang semua jualan baju tutup? Gara-gara banyak marketplace? Enggak. Apakah yang jualan elektronik semuanya tutup? Enggak. Coba aja lu jalan-jalan. Nanti ya, selesai corona, coba jalan-jalan. Kemana? Ke ITC, Ambasador, ke Mangga 2. Masih banyak nggak yang jualan elektronik? Masih banyak. Yang tutup yang mana? Ya itu, coach. Yang mana? Tahu nggak kenapa dia bisa tutup? Karena rezekinya ketutup. Jelas. Bukan karena online, bukan karena offline. Karena rezekinya ketutup. Buktinya, banyak usaha yang dari dulu sampai sekarang nggak main online, nggak main Instagram marketing, Anda nggak pernah lihat iklannya, dia nggak ngerti postingan, caranya posting di Instagram, dia nggak ngerti bagaimana caranya posting di Facebook, tetap aja tuh ramai usahanya. Apa? Toko oleh-oleh lo banyak. Di mana? Di mana-mana. Lihat ada di Jogja, toko oleh-oleh, toko makanan khas di sono. Nggak main online, tetap aja usahanya buka. Kenapa? Karena rezekinya terus kebuka, jelas sampai sini. Nggak ada hubungannya online offline. Clear? Nggak ada hubungannya. Gitu. Dan uang itu mulainya dari frekuensi Anda, ingat ya. Kalau Anda mau uang lebih banyak, ganti frekuensi Anda. Kekayaan dasarnya dari frekuensi. Anda mau dapat kekayaan lebih banyak, ganti frekuensi Anda. Bukan ganti kerjanya, bukan ganti outernya, tapi ganti innernya. Outer itu apa sih? Outer itu skill, itu outer Anda. Strategi itu outer. Rencana itu outer Anda. Marketingnya online, marketing offline, itu semua outer Anda. Kerja keras, jam kerja, itu semua outer Anda. Selama ini orang mikirin itu benar nggak? Tapi orang nggak pernah mikirin inner. Inner itu apa? Karena frekuensi uang itu semuanya mulai dari inner Anda. Inner itu apa? Satu, mindset Anda tentang uang itu kayak apa? Anda mau kerja keras kayak apapun, strategi secanggih apapun, mindset Anda sama uang nggak benar, Anda nggak bakalan dapat duitnya. Terus. Yang ada begini nih, lu di PHP-in sama customer. Hai sis, berapa harganya? Oke, saya pesan ya. Kasih alamatnya. Begitu ditagih, kapan mau transfer? Kagak ditransfer sama dia. Dan Anda di PHP-in. Begitu orang udah pesen, Anda udah happy. Yeah, orang pesen. Anda pesenin lah itu produknya. Begitu Anda pesenin, dia cancel. Pernah gitu nggak? Pernah gitu nggak? Dia cancel. Terus udah gitu apa lagi? Feeling Anda. Pernah nggak orang udah tanda tangan, udah mau tanda tangan nih, udah di ujung mau tanda tangan, deal, udah mau transfer, tiba-tiba nggak jadi. Pernah ngalamin? Kenapa bisa terjadi hal itu gitu? Karena Anda nggak sefrekuensi sama uang, karena Anda mindset Anda sama uang nggak salah. Karena nggak rezeki, karena intuisi Anda yang salah. Itu semua tentang inner game Anda. Uang akan datang sama orang yang satu, tenang, dua, relax, tiga, santai. Uang akan datang sama orang yang ke sana. Uang tidak akan datang sama orang yang tidak punya inner feeling yang bagus. Contoh nih ya, mobil Anda rusak nih, oke? Mogok, Anda bawa ke bengkel. Bengkel yang satu bilang begini, Anda nanya, Pak bisa diberesin nggak? Bengkel yang satu bilang, ya mudah-mudahan bisa Pak. Nanti saya cari ya Pak ya, mobilnya kenapa rusaknya? Mudah-mudahan sih bisa Pak. Bisa nggak nih mobil saya jalan? Ya mudah-mudahan Pak, kan kita mah ikhtiar aja Pak. Berhasil syukur, enggak ya udah, hasil kan di tangan Allah. Kalau saya berhasil ya saya kerjain, kalau saya berhasil ya bagus, kalau enggak ya udah Pak, namanya juga usaha. Bengkel pertama ngomong begitu. Bengkel kedua, begitu Anda tanya, Pak, bisa nggak mobil saya ini mogok, bisa dibikin jalan lagi, bisa nggak? Dia bilang apa? Bisa Pak. Yakin Pak bisa? Bisa Pak. Apa yang membuat Anda yakin? Ini Pak, ini yang rusak di sini, ini yang gini, ini yang mesti diganti, ini yang mesti ini. Oke Pak. Berapa lama kira-kira beres? Ya 6 jam sampai 8 jam lah Pak.
Yakin bisa? Yakin. Orangnya tenang, santai. Pertanyaan saya, Anda mau ngasih uang Anda ke mana? Ke bengkel pertama, yang nggak yakin, yang dia bilang, "Insya Allah, mudah-mudahan saya bisa perbaikin," yang bilang, "Serahin aja Pak, hasil sama Tuhan mah, pokoknya saya benerin dulu mobilnya." Atau Anda ngasih sama orang yang kedua, yang sangat pede, ketika dia bilang, "Bisa Pak, kita beresin." Yes. Padahal mungkin orang yang kedua, skill-nya tidak lebih bagus daripada orang yang pertama gitu. Anggapnya. Kenapa bisa begitu? Semua masalah inner feeling. So, inner feeling Anda apa sama uang? Kalau inner feeling Anda itu dikejar-kejar uang, ya uangnya nggak datang. Ayo presentasi, ayo presentasi. Kenapa? Duit udah menipis. Aduh, kita mesti ngapain ya? Ayo presentasi, ayo jualan, ayo jualan, ayo jualan. Kenapa? Tagihan banyak. Nanti minggu depan bayar tagihan. Saya mesti gimana nih? Kalau Anda perasaan Anda begitu, uang nggak akan datang. Nggak akan datang uangnya. Harus ada frekuensinya. Nah, yang salah bukan bisnis Anda. Pernah nggak ngadepin orang begini nih? Jualan bakso, nggak berhasil. Ganti jualan Thai tea. Nggak berhasil. Ganti jualan kopi. Nggak berhasil. Ganti jualan somai. Nggak berhasil. Ganti bisnis asuransi. Nggak berhasil. Jalanin bisnis MLM. Nggak berhasil. Kerja lagi. Mandek. Cari kerjaan di tempat yang lain. Gagal usahanya. Bisnis yang lain lagi. Pernah nggak nyobain begitu? Ngadepin orang begitu pernah? Atau Anda pernah ngalamin itu nggak? Jualannya ganti-ganti. Dia pikir apa? Wah, cocok nih jualan ini nih. Rezekinya. Nggak ada yang salah dengan bisnisnya. Yang salah apa? Yang salah kita. Kenapa? Bisa jadi nih kita nggak cocok, bukan nggak cocok. Kita nggak sefrekuensi sama uang, makanya uangnya nggak datang, jelas. Kenapa uang tak kunjung datang? Karena Anda nggak sefrekuensi sama uang. Lo mau bisnis apapun, mau kerja di manapun, ya nggak bakalan dapat duitnya. Dapat coach duitnya, iya, nggak lama keluar lagi, terjadi cash flow. Apa cash flow? Pagi cash, siang flow. Pernah ngalamin nggak? Pernah ngalamin? Hilang uangnya. Begitu dapat banyak uang, dapat uang banyak. Habis itu apa? Nggak lama keluar lagi. AC rusak, telepon rusak, handphone rusak, mobil rusak, pagar rusak, pompa listrik rusak, semuanya rusak. Atau begitu Anda dapat bonus, udah ada tagihan yang nungguin, pernah? Wah, dan Anda masuk dalam jebakan Batman. Apa jebakan Batman-nya? Alhamdulillah, pas butuh uang, uangnya datang. Hidup memang paling enak pas-pasan, pas butuh, pas ada. Ya makanya hidup lu ngepas mulu. Makan nggak makan asal kumpul. Ya, kan nggak makan asal kumpul. Batman. Kenapa? Banyak orang berlindung di balik kata-kata spiritual untuk menutupi kelemahan mereka gitu. Apa kelemahannya? Alhamdulillah lah masih bisa makan daripada kagak. Alhamdulillah masih closing coach daripada nggak sama sekali. Alhamdulillah rekrut orang, join masih ada yang jalan daripada nggak sama sekali. Itu berlindung di balik kata-kata spiritual. Dan spiritual sosmed begini nih, digital marketing nih. Anda posting, belinya sama orang lain. Orang ngalamin nggak? Pada gitu Anda cerita sama leader Anda. Leader, upline. Gimana nih saya udah posting tapi dia belinya sama orang lain. Dan leader Anda ngasih jebakan Batman. Ngurung Anda. Dengan jebakan Batman-nya. Apa dia bilang? Nggak apa-apa. Anda sudah memposting sebuah kebaikan. Minimal Anda sudah dapat 1 pahala. Nggak apa-apa. Terus saja posting. Teruslah menebar kebaikan. Nggak apa-apa belinya di tempat yang lain. Nggak apa-apa. Your head. Nggak apa-apa. Gimana sih? Pernah ngalamin gitu? Itu loh kenapa. Karena nggak dapet duitnya. Kalau Anda berlindung di balik kata-kata spiritual, Anda nggak bakal jalan dan Anda nggak bakalan dapet duitnya. Kok bisa nggak apa-apa kita yang posting, orang lain yang closing? Gimana sih? Nggak apa-apa dari mana ya, mikirlah. Yang salah bukan postingan Anda, yang salah frekuensinya. Coba pernah ngalamin gini nggak? Leader ngasih postingan, hari ini posting ini ya, semuanya posting. 100 orang posting. Hasilnya sama nggak? Kagak coy. Hasilnya kagak sama. Kenapa? Tergantung rezekinya, tergantung frekuensinya. Kalau nggak sefrekuensi sama uang, ya nggak dapet. Ya nggak dapet uangnya.
Dengan sefrekuensi sama uang kok, ya nggak dapet uangnya. Itu yang terjadi gitu loh. Karena mungkin Anda merasa bisa juga nih jebakan Batman mungkin, dunia kan hanya sementara, sudahlah nggak usahlah punya duit yang banyak. Nanti orang kaya itu susah masuk surga. Kenapa? Karena dihisapnya lama. Dia pikir orang miskin lebih gampang dapat surga apa? Itu yang terjadi loh. Saya setuju banget, gue setuju banget deh. Ketika orang bilang, Coach, semua ini hanya titipan. Yes, betul banget. Semuanya hanya titipan. Gue setuju 100%. Semuanya titipan. Jelas ya? Uang titipan. Apalagi? Mobil titipan. Apalagi? Emas titipan. Apalagi? Rumah itu titipan. Semua titipan. Saya setuju banget. Dan saya setuju banget semua adalah cobaan. Ya, cobaan apa? Istri yang setia adalah, istri yang cantik adalah cobaan. Istri yang tidak cantik adalah cobaan. Suami yang ganteng dan soleh itu cobaan. Suami yang tidak ganteng dan tidak soleh itu cobaan. So, semua cobaan, benar nggak? Punya banyak uang cobaan, nggak punya banyak uang cobaan. Ada orang yang dicoba dengan kemiskinan, ada orang yang dicoba dengan kekayaan, benar nggak? Oke? Kan semua cobaan ya. Dan semua tuh titipan, uang titipan, mobil titipan, semua titipan, anak titipan, pasangan titipan. Jelas ya? Pertanyaan saya, kalau semua titipan, kenapa ada orang yang dititipin uang banyak sama Allah, tapi ada orang yang dititipin uang sedikit sama Allah? Kenapa gitu? Kenapa dia dititipin mobilnya 5? Kita cuma motor. Kenapa Allah nitipin uang orang itu, nitipin orang itu perusahaan 39. Kita satu aja nggak kelar-kelar. Kenapa ada orang yang dititipin uang miliaran per bulan sama Allah? Kenapa kita enggak? Kenapa ada orang yang dititipin uang ratusan juta per bulan sama Allah, income-nya? Titipan kan? Kenapa kita enggak? Ayo. Jangan lu jawab takdir Allah, lah nyalain Allah lagi. Jelas. Jangan lu jawab itu kan sudah nasib, Coach. Enak aja nyalain nasib. Jangan bilang, itu rahasia. Ya rahasia kan Anda nggak tahu. Saya kasih logikanya nih. Anda punya uang, Anda punya uang 100 miliar. Jelas ya? Anda punya uang 100 miliar. Oke? Terus Anda mau jadi investor. Anda bukan jadi business owner, tapi jadi investor. Kerjaan Anda investasi. Udah gitu Anda buka sayembara. Apa sayembaranya? Sayembaranya adalah siapa UMKM yang mau saya modalin untuk bisnisnya berkembang. Scale up. Saya akan suntik modal. Saya punya uang 100 miliar. Saya akan pilih 3 usaha untuk saya kasih suntikan dana. Datanglah puluhan orang sama Anda. Habis itu, begitu datang puluhan orang, mereka semua presentasi sama Anda. Dan mereka semua presentasi sama Anda. Pertanyaan saya, apakah Anda bagi rata uang 100 miliar Anda kepada 20 orang yang datang? Dan Anda bagi masing-masing 5 miliar. Anda suntikan dana semuanya. Anda ngelakuin itu nggak? Atau Anda pilih 3 orang yang Anda percayai. Yang lebih Anda percayai, Anda kasih uang lebih banyak. Benar nggak? Betul nggak? Yang lebih Anda percaya, Anda kasih uang lebih banyak. Apakah Anda kasih uangnya semua rata? Enggak dong. Makin Anda percaya sama orang itu, makin Anda kasih uang lebih banyak. Coach, apa yang bikin percaya? 1, bisa jadi proposalnya bagus. 2, strateginya jelas. 3, karakternya Anda suka, karakter pengusahanya. 4, produknya dibutuhin banyak orang. 5, ngikutin tren. Banyak faktornya, benar nggak? So, artinya apa? Artinya bisa jadi Allah nitipin kita uang sedikit karena kita nggak dipercaya. Bisa jadi loh. Mungkin loh. Jawabannya belum tentu. Anggap ya. Kan saya bilang mungkin. Anggap ya. Oh, enggak. Jelas ya? So, karena begitu masalahnya. Nggak sefrekuensi kita. Pernah nggak Anda ngerasa balik lagi? Anda ngerasa susah dapat uang. Udah dapat uang susah-susah, begitu dapat uangnya keluar.
Jelas ya? Begitu dapat uang susah, uangnya keluar lagi. Begitu dapat uang, tahu-tahu dipinjam orang. Begitu Anda dapat uang, tiba-tiba ada teman lama minjem duit, "Eh, gue pinjam duit dong, ngutang boleh nggak?" Kok tuh orang bisa tahu gue punya duit gitu loh, orang itu. Orang itu. Jelas ya? Banyak yang nanya dari tadi, jadi gimana caranya coach kita sefrekuensi sama uang, kita sefrekuensi sabar, entar gue jawab, entar tunggu dulu, nonton sampai selesai. Jelas ya? Anda ada pulpen nggak? Anda ada punya pulpen nggak? Anda punya pulpen nggak? Atau Anda ambil kertas, Anda ambil pulpen, atau kalau Anda punya 2 handphone, Anda ambil 1 handphone Anda lagi, Anda ambil 1 handphone Anda lagi, Anda tulis begini, cara menghabiskan uang. Cara menghabiskan uang. Coba Anda tulis, Anda punya berapa cara untuk menghabiskan uang? 1, coba Anda tulis ya. Tulis di mana kayak terserah lo dah, atau pikirin dah cara menghabiskan uang. 1, beli mobil, 2, bayar utang, 3, sedekah, 4, umroh, 5, kasih orang tua, 6, bangun panti asuhan, 7, belanja, 8, beli rumah, 9, nyekolahin anak, 10, jalan-jalan ke luar negeri, 11, investasi, 12, buka asuransi, 13, apapun yang Anda lakukan. Banyak nggak? Bener nggak? Kalau udah, coba pikirin sama Anda cara menghasilkan uang. Cara menghasilkan uang. Entar buat Anda yang nanya, saya jawab semua ya. Sabar. Buat Anda yang komen aneh-aneh pun, saya jawab. Tenang aja. Saya akan hancurin semua mindset di kepala Anda yang jebakan Batman isinya. Cara menghasilkan uang. Coba dipikirin. 1, cara menghasilkan uang apa? Jual produk yang Anda punya. Apa lagi? Apa lagi? Anda punya berapa cara setiap bulannya untuk menghasilkan uang? Selain menjual produk yang Anda punya. Apapun produk Anda, jilbab kah, baju gamis kah, buku kah, produk multilevel kah, produk insurance kah, atau Anda punya berapa cara untuk menghasilkan uang? Kepikir nggak? Atau cuma jual jasa? Jasa apa gua? Dokter. Ya gue cara ngasilin uang ya praktek dokter aja. Udah gitu, udah nggak ada lagi. Ada lagi nggak? Bukankah lebih banyak cara menghabiskan uang daripada cara menghasilkan uang, bener nggak? Betul? Namanya Anda nggak sefrekuensi sama uang. Karena yang kepikirkan lebih banyak adalah cara menghabiskan uang. Begitu datang gaji bulanan, jedung, nggak lama uang keluar begitu banyak. Kenapa bisa begitu? Karena nggak sefrekuensi sama uang. Karena sebenarnya kita nggak pengen punya uang. Kenapa? Karena begitu Anda punya uang, Anda gatel, pernah nggak? Begitu Anda punya uang, Anda gatel. Gatel apa? Gatel pengen belanja lah. Beli makeup lah, beli pensil alis lah, beli lipstik lah, beli kebutuhan lah, beli sepatu lah, beli baju lah, beli kemeja lah, beli pulpen lah, beli laptop lah, beli handphone lah, gatel pokoknya dapat bonus. Wah kemana ya? Beli apa ya? Beli apa ya? Wah gatel gitu loh. Anda nggak suka sama uang. Kenapa? Karena uang keluar terus. Jelas. Kenapa? So, bagaimana caranya Anda menyamakan frekuensi dengan uang? Ini saya kasih tahu caranya. Bagaimana caranya Anda menyampaikan frekuensi dengan uang? 1, pikirkan uang yang selama ini Anda terima per bulan. Coba ya. Pikirkan, dulu jangan komen dulu. Pikirkan uang yang selama ini Anda terima setiap bulan. Berapapun uangnya. Apakah Anda dapat uangnya 10 juta, 5 juta, 3 juta, 20 juta, 80 juta, 100 juta, berapapun uangnya. Berapapun uangnya. Pikirkan uang yang selama ini Anda terima tiap bulan. Oke, katakan anggaplah 5 juta, jelas ya? Baik. Setelah Anda memikirkan dan Anda merasakan Anda menerima uang 5 juta, rasanya biasa nggak? Rasanya biasa nggak? Begitu Anda gajian tanggal 25, tanggal 1, tanggal 3, dapat uang 5 juta, jedung, Anda lihat di rekening Anda 5 juta. Biasa nggak? Biasalah. Kenapa? Karena tiap bulan dapat segitu. Karena rutin tiap bulan.
Atau gajinya naik turun kok, sekarang kita usaha, ya ada range-nya kan naik turun tuh, 10 sampai 15 juta, segitu aja, 10 sampai 20 juta, 5 sampai 8 juta, income-nya kan segitu, range-nya segitu kan. Biasa nggak? Biasa. Tapi income itu menjadi dia biasa ketika apa? Ketika turun. Yang biasanya Anda dapat komisi per bulan, misalkan Anda usaha, yang biasanya keuntungan per bulannya 20 juta, tiba-tiba karena pandemik, si Covid muncul nih, karena corona, tiba-tiba income Anda turun setengahnya 50%. Berubah nggak rasanya? Udah nggak biasa kan? Udah nggak biasa kan? Maksudnya udah nggak biasa tuh udah apa? Udah nggak biasa. Kenapa? Karena turun income-nya. Dan begitu Anda dapat bonus, omset tiba-tiba meledak, dapat bonus tahunan dari perusahaan, bisnis Anda musiman misalnya, begitu dapat bonus lebih besar, Anda berubah nggak? Ada deg-degannya, ada senangnya, wih dapat bonus banyak, 5 kali lipat gaji, dapat THR 2 kali gaji, wah dapat ini, Anda lihat itu. Jelas ya? Uang tidak sefrekuensi sama Anda ketika Anda tidak netral sama uang. Nangkap sampai sini? Jelas ya? Uang tidak, saya ulangi sekali lagi, uang tidak netral sama Anda. Saya ulangi, uang tidak akan datang sama Anda ketika Anda tidak netral sama uang. Kenapa Anda mendapatkan income yang sama tiap bulannya? Karena Anda merasa uang segitu tuh biasa. Anda dapat 5 juta per bulan biasa. Anda nggak dapat 10 juta per bulan biasa. Karena Anda biasa, tandanya sudah sefrekuensi. Makanya Anda dapat segitu. Kenapa uang yang Anda inginkan tidak kunjung datang? Coba Anda pikirin deh, 10 kali lipat dari income Anda sekarang. 10 kali lipat dari income Anda sekarang. Kan trennya lagi rame nih. Dari tahun kemarin, 10x your income, 10x your income, 10x your income. Emang bisa? 10x your income, 10x. Coba Anda bayangin, yang tadinya 5 juta, Anda pikirin 50 juta. Kalau muncul rasa deg-degan, semangat, antusias, seneng, bahagia, merasa aman, merasa berharga, nggak bakalan dapat uangnya. Uangnya nggak bakalan dapat. Kenapa? Karena Anda ngarep sama uangnya. Ketika Anda berharap sama uangnya nggak bakal datang. Karena menurut Anda itu hal yang nggak biasa, ada deg-degan. Deg-degan berarti Anda nggak nyaman. Anda nggak nyaman dengan uangnya, makanya uangnya nggak datang. Makanya begitu Anda dapat bonus, dapat THR 2 kali gaji nih, bulan depan nih, udah bulan puasa nih, bulan ini kok, bulan ini belum. Bulan apa ya? Belum bulan Ramadan sekarang, bulan depan bulan Ramadan. Kalau Anda nggak nyaman dengan uangnya, Anda nggak bakal dapat kok. Makanya uang datang, dapat 50 juta tiba-tiba, nggak lama hilang, nggak lama uangnya keluar. Bayar utang, sedekah, kasih orang tua, orang lain minjem duitnya buat utang, tiba-tiba ini rusak, itu rusak dan segala macam. Uangnya keluar lagi, cash flow yang saya bilang, pakai cash yang flow. Makanya uangnya nggak dapat. Nangkap nggak? Nangkap nggak? Jelas ya? Nggak bisa gitu. Uang itu hubungannya sama apa? Sama frekuensi. Uang nggak akan datang sama Anda kalau Anda pinter, nggak ngaruh. Anda pinter apa enggak, uang tetap datang. Anda rajin apa enggak, uang tetap datang. Anda hebat apa enggak, uang tetap datang. Anda punya ijazah apa enggak, uang tetap datang. Anda punya sertifikat apa enggak, uang tetap datang, jelas? Uang tetap datang. Nggak ada hubungannya. Uang tidak berbanding lurus dengan kepintaran Anda, dengan ijazah Anda, dengan kerja keras Anda, dengan jam kerja Anda, dengan lemburan Anda. Nggak ngaruh. Semuanya adalah cara menyamakan frekuensi dengan uang. Itu yang harus Anda rasain. Kenapa uang tak kunjung naik? Orang berusaha untuk naikin uangnya nggak kunjung naik. Kenapa? Karena orang salah belajar. Makin banyak belajar, makin banyak uang datang. Bener nggak? Batman. Kenapa Batman? Tadi dulu, lu belajar apa dulu? Anda belajar gimana caranya bikin postingan yang engaging. Engaging tuh engagementnya banyak, engaging. Ada yang like, ada yang komen, ada yang share. Like, comment, share, like, comment, share. Anda belajarnya cara bikin postingan yang engaging di sosial media. Apa yang lu dapat? Duit bukan? Bukan. Apa? Like, comment, share. Like, comment, share. Kenapa? Kan Anda belajar untuk mendapatkan like dan komen. Misalkan Anda punya postingan nih, boom, yang like 1.000 orang, yang nonton 30.000 orang,
yang komen 100 orang, tiba-tiba yang like 10.000 orang. Terus nih, like Anda di sosial media nih, ya, Anda bawa ke bank. Saya punya like yang banyak, saya mau ngambil ini tukar jadi uang, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ngaruh. Seberapa banyak like Anda, seberapa banyak komen Anda, seberapa banyak engagement Anda, nggak ngaruh. Jelas ya? Kenapa? Anda belajar apa? Anda belajar produk. Ngaruh nggak sama income? Nggak ngaruh. Anda belajar cara presentasi. Anda dapatnya orang setuju. Bukan orang beli. Nangkap sampai sini. Makanya banyak orang, iya produknya bagus sih. Ya udah yang beli dong. Enggak ah. Iya kan butuh kan asuransi. Iya butuh asuransi. Betul, bener juga ya kita harus punya asuransi. Ya udah join. Enggak ah. Ngalamin nggak? Kenapa bisa begitu? Karena Anda salah belajar. Anda belajar katalog produk. Selalu jadinya apa? Jadinya ahli produk, bukan ahli closing. Sampai sini jelas. Anda belajar apa? Anda belajarnya cara presentasi. So Anda cuma jago ngomong, bukan jago cara closing. Jelas sampai sini. Kalau Anda mau punya income uang yang banyak, Anda mesti belajar cara menghasilkan uang. Jangan cuma satu sumbernya. Jangan cuma dari bisnis yang satu. Mesti buka bisnis yang baru, mesti buka bisnis yang lain. Lengkap sampai sini. Anda belajarnya apa? Anda belajarnya public speaking. Ya lo jago ngomong, bukan jago cari duit. Jelas. Anda belajarnya apa? Belajarnya gimana caranya dealing sama orang. Ya lu dealing apa dulu, makanya nggak closing. Jelas nggak? So, Anda mesti belajar cara menghasilkan uang. Kalau Anda pengen dapat uang, Anda mesti belajar cara menghasilkan uang. Jelas sampai sini? Kenapa? Karena banyak orang kena Batman sih. Apa? Jangan fokus sama uangnya, nanti uangnya datang sendiri. Emang datang? Datang nggak? Pokoknya kita layani orang dengan setulus hati. Pokoknya kita layanin orang yang bagus aja pokoknya. All in, all out, all out. Kita layanin orang all out. Kita baik sama orang all out. Nanti uang akan datang sendiri. Emang iya? Jalanin aja passionnya, ntar juga dapat duit. Emang iya? Enggak lah. Saya pribadi ya, dulu nih, saya masuk dalam jebakan Batman. Apa? Saya fokus pada passion saya. Apa passion saya? Ngajar, jadi trainer, coaching dan consulting. Itu passion saya. So, yang saya pelajarin apa? Gimana caranya coaching, orang biar bagus, gimana caranya ngomong di depan umum, gimana caranya jadi trainer, gimana caranya bikin materi. Semua udah jadi, uang tak kunjung datang. Kenapa? Karena saya nggak belajar gimana caranya cari uang. Jelas. Kenapa? Karena nggak ada yang ngajarin. Mereka cuma bilang apa? Lakukan aja. Ntar hasil serahin sama Allah. Allah lagi. Bener gak? Serahin aja hasilnya sama Allah. Allah lagi yang salah. Ya nggak berhasil. Ya Allah bagaimana nih? Nggak berhasil. Punya utang. Ya Allah gimana nih utang gua nih? Kata Allah, yang nyuruh ngutang siapa? Jelas. Itu yang terjadi. So, Anda mesti belajar gimana caranya menghasilkan uang. Karena kita berbicara tentang duit gitu loh. Duit itu ukurannya apa? Duit itu ukurannya saldo akhir. Saldo akhir Anda berapa? Bukan mutasi rekening. Saldo akhir Anda berapa? Dan saldo akhir Anda habisnya kemana? Kalau saldo akhir Anda berubah jadi rumah, berubah jadi mobil, berubah jadi emas, berubah jadi berlian, bagus. Berubah jadi tanah, berubah jadi kebun, berubah jadi apartemen, bagus. Dengan catatan, nggak kredit loh ya. Jangan ngomongin kredit. Saya nggak bahas masalah kredit di sini. Berubah jadi apa gitu. So, itu harus Anda lakukan. Jelas sampai sini nggak? Jelas sampai sini nggak? Soalnya saya terbatas nih, harus sejam aja nih ininya. Apa namanya? Live-nya. Kalau nggak mati sendiri nanti. Di IG live maksimal cuma sejam. Jelas ya? So, uang itu seperti listrik. Saya ulangi, uang itu seperti kabel, nggak punya listrik. Tapi kabel itu nggak punya listrik, tapi bisa menghantarkan listrik. Uang itu nggak punya energi, tapi uang itu bisa menghantarkan energi gitu. Jadi Anda mesti samain frekuensi Anda dengan uang. Anda mesti belajar bagaimana caranya menghasilkan uang, bukan belajar presentasi, bukan belajar TOEFL, tadi ada yang ngomong belajar TOEFL, bukan belajar bahasa Inggris, bukan belajar cara posting, bukan cara menghasilkan uang. That's it, selesai.
Nangkep ya? Saya punya waktu 5 menit untuk, sesi tanya jawab. Ada yang mau nanya? Tadi banyak yang nanya kayaknya deh. Apa udah saya jawab ya? Yang pada nanya gimana cara menyamakan frekuensi dengan uang, udah saya tanya tadi ya? Oke, kalau kosmetik, kan memang harus bisa product knowledge, betul bisa product knowledge, tapi lu jangan banyak-banyak belajar produk santai aja. Kenapa? Karena orang nggak peduli dengan produk Anda. Selesai. Orang nggak peduli dengan produk Anda. Orang nggak peduli dengan fitur produk Anda. Orang nggak peduli dengan betapa hebatnya produk Anda. Emang ngaruh? Makin produknya makin bagus, makin gampang jualnya. Enak aja. Kata siapa? Batman no. Makin bagus perusahaan kita, makin gampang jualnya. Bohong. Oh ya? Jelas ya? Itu ya. Itu yang harus Anda lakukan. Kenapa ya? Kenapa banyak orang sudah sedekah tapi uangnya tak kunjung banyak? Uangnya tetap keluar lagi. Kenapa kadang nggak sefrekuensi sama uang? Jelas ya? Ada pertanyaan? Coach, apakah sefrekuensi dengan uang itu harus bahagia? Atau jangan berharap? Yang benar jangan berharap, Bu. Bu Rika. Yang benar jangan berharap. Jangan berharap sama uang. Jangan mendewakan uang. Jangan diperbudak oleh uang. Kalau Anda diperbudak oleh uang, uangnya nggak datang. Jelas ya? Jelas ya? Uangnya nggak datang. Udah, belajar cara menghasilkan uang. Oke? Tadi kalau nggak salah ada yang komen gini deh, saya baca tadi di Instagram. Uang kan harus usaha. Uang kan nggak jatuh sendirinya. Ya, kata siapa? Nggak pernah kejatuhan uang ya. Makanya ngomong begitu, kasihan. Uang kan harus usaha, kata siapa? Saya setuju harus usaha, tapi usahanya santai. Usahanya santai. Belajar sama anak kecil. Anda punya anak kecil nggak? Umur di bawah 1 tahun. Belajar sama anak kecil. Yang tinggal nangis, makanan datang. Tinggal nangis, baju datang. Tinggal nangis, susu datang. Usahanya cuma apa? Cuma nangis. Santai. Gak usah kerja keras. Pulang malam, di atas jam 12. Pantang pulang sebelum closing. Aduh, Batman. Jelas ya? Jelas ya? Jelas? Jelas? Jelas. So, sekarang saya kasih tahu sama Anda. Oke? Saya kasih tahu sesuatu nih. Saya kasih tahu sesuatu sama Anda. Kalau Anda mau punya income lebih banyak, coba saya tanya dulu deh. Siapa yang pengen income-nya setiap bulan naik? Angkat tangannya. Nah, angkat tangannya. Nah. Siapa di antara virtual? Raise your hand. Ada nggak di antara Anda yang pengen setiap bulan income-nya naik? Income-nya naik terus. Bahkan bulan depan naiknya bisa 50%, bisa 70%, bisa 100%, artinya 2 kali lipat dari income Anda bulan ini. Nggak apa? Mau begitu? Anda mau? Anda udah capek nggak menyalahkan keadaan? Aduh, gara-gara COVID, pandemik, gara-gara corona nggak bisa keluar, uangnya nggak datang. Jangan nyalahin keadaan. Jangan nyalahin keadaan. Nggak ada hubungannya. Jelas ya? Nggak ada hubungannya. Karena apa? Karena kalau Anda mau contohnya gini loh, Anda mau belajar, Anda mau bikin kue. Kue apa? Kue donat. Ya Anda mesti belajar cara bikin kue donat. Jelas ya? Bukan belajar gimana caranya jualin donat. Enggak, karena fokus Anda adalah bikin kue donat. Kalau Anda tahu cara bikin kue donat, Anda bisa bikin kue donat. Anggap ya? Simple. So, kalau Anda mau menghasilkan uang, Anda mesti belajar cara menghasilkan uang. Bukan belajar presentasi, belajar closing, belajar public speaking, belajar TOEFL. Nggak ada hubungannya. Anda mesti belajar cara menghasilkan uang. Kenapa? Karena proses menghasilkan uang hanyalah seperti sebuah permainan game. Game apa? Kayak main catur. Kalau Anda tahu cara main catur, Anda bisa menang main catur. Semua hanya sebuah permainan. Hidup ini hanya senda gurau. Pernah dengar kan? Hidup ini senda gurau. Gak usah serius-serius amat. Makanya kata Joker, why so serious? Santai. Kalau Anda tahu cara memenangkan permainan untuk menghasilkan uang, mindset yang benar apa, caranya bagaimana, Anda bisa dapat uang lebih banyak gitu. Mau begitu Pak? Sekarang saya tanya sama Anda, kalau ada sebuah cara yang sudah terbukti
sudah saya praktekin, dan ada ribuan orang yang praktekkan, dan ribuan orang itu setiap bulan income-nya naik. Bahkan hingga 50% setiap bulan. Ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang naiknya 10%, ada yang naiknya 20%. Tapi konsisten, jelas. Pertanyaan saya, Anda mau nggak belajar lebih dalam? Gimana caranya Anda menghasilkan uang? Anda mau nggak belajar lebih dalam? Siapa yang mau belajar lebih dalam coba? Kalau Anda mau belajar lebih dalam, saya kasih tahu bagaimana caranya. Apalagi di tengah pandemik ini. Aduh. Mau nggak? Anda mesti belajar cara menghasilkan uang. Kalau nggak, Anda nggak bakal dapat. Kalau Anda mau belajar bagaimana caranya menghasilkan uang, setiap bulan naik terus income Anda. Masa sih coach naik terus? Kalau Anda nggak percaya, Anda lihat ini di Instagram. Abis ini Anda lihat highlight saya. Highlight di Instagram, judulnya Money Map. Buat Anda yang ngeliat ini di Facebook atau di YouTube, atau di Trebelio, Anda lihat, masuk ke Instagram saya Coach Reza, double Z. Anda lihat highlight di Instagram saya, klik highlightnya tentang Money Map. Anda akan menemukan banyak sekali, bukan banyak sih, saya namanya cuma sedikit, testimoni tentang income-nya naik 50%, hingga 50% setiap bulan. Artinya bisa kurang, bisa lebih. Tergantung apa? Tergantung Anda ngikutin apa enggak gitu. Nah, program ini saya namakan Money Map, peta uang Anda. Bagaimana caranya Anda meningkatkan income Anda setiap bulan. Caranya peta uang Anda. Dan program ini akan dimentoring sama saya selama 3 bulan, 90 hari. Saya akan mentoring Anda, saya akan kasih tahu caranya, saya akan pantau Anda, saya akan kasih tahu caranya, bagaimana caranya Anda meningkatkan income Anda setiap bulan. Oke? Meningkatkan income Anda setiap bulan. Kalau Anda mau sukses, Anda butuh 3 hal. 1, Anda butuh caranya yang tepat dan sudah terbukti menghasilkan uang. Yang kedua, Anda butuh komunitas yang tepat. Bukan hanya komunitas yang hanya nagih omset mana. Dan bukan hanya komunitas yang hanya mensupport Anda. Aduh, masalah saya banyak. Dan dia bilang apa? Enggak apa-apa, badai pasti berlalu. Tenang aja, habis gelap terbitlah terang. Habis itu ngapain? Nggak ngapain. Anda mesti dapat komunitas yang challenge Anda dan support Anda. Challenge and support. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah Anda mesti punya mentor yang bisa membimbing Anda step by step untuk mendapatkan itu semua. Bukan hanya leader atau upline yang nagih Anda, bukan hanya leader atau upline yang hanya sekedar bilang, pokoknya kerja keras, nanti juga closing, pokoknya presentasi yang banyak, nanti juga closing, nggak bisa begitu. Semua ada caranya. So, Anda butuh 3. 1, cara yang tepat. 2, komunitas yang tepat. 3, mentor yang tepat. Dan Anda akan mendapatkan ini semua ketika Anda join di kelas Money Map. Jelas ya? Mau join? Kalau Anda mau join, berapa investasi di Money Map-nya? Berapa investasi di Money Map-nya? Investasi di Money Map-nya adalah Rp579.000. Coach, mahal banget, nggak punya duitnya. Lagi pandemi, Coach, kita bisa dikasih diskon nggak? Ingat ya, normal price-nya adalah Rp579.000. Normal price. Tapi saya akan kasih sama Anda special offer untuk Anda. Special offer-nya apa? Karena sekarang lagi masanya COVID-19. Jelas ya? 19, COVID-19. Saya akan kasih kepada Anda dispensasi, dan saya akan kasih pada Anda special offer, penawaran spesial. Saya akan kasih Anda diskon, dan Anda hanya cukup bayar Rp190.000 saja. Sesuai dengan COVID-19, Rp190.000 saja. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah selesai Anda lihat ini, selesai Anda lihat live saya di Instagram, di YouTube, di Trebelio maupun di Facebook, Anda pergi ke Instagram saya, Anda lihat postingan di sana, ada postingan judulnya adalah special offer. Syaratnya adalah Anda repost postingan saya, dan Anda repost di Instagram Anda, repost di Facebook Anda, repost di sosial media Anda, repost di WhatsApp Anda, dimanapun yang Anda punya ya. Kalau Anda punya Instagram, di Instagram. Kalau Anda punya Facebook, di Facebook. Kalau Anda nggak punya Instagram, di Facebook. Anda nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, terus dilihat gue dari mana lu? Di YouTube ya, berarti munculin di WA Anda, repost itu semua. Setelah Anda repost, Anda tag 7 orang teman Anda. 7 orang teman Anda. Anda tag 7 orang teman Anda supaya mereka baca informasinya, arahkan ke postingan Anda, arahkan ke postingan saya, dan tag saya. Arahkan ke postingan Anda, arahkan ke postingan saya. Dan setelah itu, Anda akan melihat bukti supaya bisa cek. Saya cek dulu nanti. Kalau Anda sudah cek, Anda berhak mendapatkan special offer sebesar Rp190.000 saja.
Habis itu Anda daftar. Daftarnya kemana? Anda cek postingan saya di Instagram. Jadi pulang setelah saya dari sini, Anda cek postingan saya di Instagram, cek postingan saya di Facebook. Ada cara daftarnya kemana? Biasa daftarnya ke Bumia 0812 12 12 28 27. Kalau kedengeran coach, masuk ke Instagram saya. Jelas? Lihat postingan saya. Oke? 3 bulan. Kalau Anda ikutin, pelajarin semuanya, banyak banget yang income-nya naik. Mana coach testimoninya? Lihat di highlight Instagram saya. Oke? Saya masih punya waktu 8 menit. Apakah ada pertanyaan? Saya akan buka pertanyaan. Kapan kita mulai? Pertanyaan bagus. Kita akan mulai hari Senin. Jadi buka pendaftaran sekarang tanggal 15 April, kita akan mulai hari Senin. Saya lihat tanggal. Hari Senin itu tanggal berapa ya? Senin tanggal 20 April. Senin tanggal 20 April. Batch sebelumnya, Money Map itu hampir 1.000 orang yang ikut. Batch sebelumnya. Ada 1.000 orang, dan ada ratusan orang yang income-nya naik. Dan naiknya gila-gilaan. Yang income-nya 8 juta jadi 23 juta bulan depannya, sadis nggak? Dan semuanya online, jelas ya? Dan semuanya online. Saya ulangi sekali lagi, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Investasi normalnya 579.000, tapi Anda bisa dapatkan special price, special offer, hanya 190.000 saja. Caranya adalah masuk ke Instagram saya, atau Facebook saya, lihat ada postingan di sana, Anda repost di sosial media Anda, Anda tag 7 teman Anda, dan Anda kabarin langsung ke Bumia, ke saya, atau via DM, lewat apapun, Anda bilang, Anda kasih bukti Anda sudah ngepost, habis itu Anda berhak mendapatkan 190.000 saja. Oke? Income-nya naik. Apa yang bisa Anda lakukan terhadap 190.000? Bisa Anda beli baju, beli mainan anak, dan habis begitu saja. Atau Anda gunakan itu untuk investasi Anda, dan bulan depan income Anda naik. Naiknya berapa? Tergantung Anda. Bisa naik 2 kali lipat, bisa naik 3 kali lipat, tergantung Anda. Jelas ya? Coach, kalau ikut Money Map sebelumnya boleh ikut lagi nggak? Boleh ikut, banyak banget yang ikut lagi, yang Money Map tahun kemarin. Dan Money Map 2020 ini ada materi baru. Ada materi baru. So, jadi saran saya Anda ikut. Jelas ya? Dalam 3 bulan wajib hadir terus nggak? Enggak, kita live, Bu. Trainingnya live, Bu Rika trainingnya live. Nanti ada beberapa live, sisanya konsultasi di Telegram. Sisanya konsultasi di Telegram. Itu dia. Twitter bisa, Coach? Bisa di Twitter. Dimanapun sosial media Anda. Twitter, Snapchat, TikTok. Apalagi sosial media sih? Kagak tahu lagi saya. Pokoknya itulah. Tadi ya. Oke? Sip ya? Ada pertanyaan nggak? Saya akan tunggu nih. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya close. Ada pertanyaan? Atau ada nggak yang udah nanya, tapi pertanyaannya belum saya jawab? Soalnya tadi saya sibuk ngomong dan saya belum buka komen. Di Instagram komennya ketumpuk-tumpuk soalnya. Coba tanya lagi. Pakai IG usaha boleh ya, Coach? Boleh. Trainingnya berapa lama, Coach? 3 bulan mentoringnya. Trainingnya hanya beberapa live, ada beberapa kali live. Kalau nggak salah 3 kali, kalau yang kemarin 2 kali, sekarang ada 3 kali live. Satu live itu sejam, kayak begini, sekali live itu sejam. Sisanya mentoring di grup Telegram. Materinya bagaimana caranya meningkatkan income Anda setiap bulan. Itu aja syaratnya, posting di sosial media Anda. Jelas ya? Itu aja caranya. Yang mana? Tolong tulis lagi pertanyaannya. Mas Boiler atau Mas Bro. Tulis lagi pertanyaannya, mohon maaf, tulis lagi mungkin kelewat. Kelewatan. Cocok untuk karyawan nggak, Coach, bukan pengusaha? Pertanyaan adalah, Anda mau naik income-nya setiap bulan nggak? Balikin ke sana. Fit. Di IG Fit ya, Pak ya. Nanti setelah trainingnya mulai, Anda boleh delete itu kok. Jadi Anda ngepost di feed Anda, atau Anda ngepost di story Anda, story kan cuma 1 jam tuh. Cuma 24 jam, sorry kan cuma 24 jam. Anda post di story Anda, begitu Anda hapus, boleh. Jangan dihapus, 1 hari ya, kan hilang tuh. Kalau Anda post di feed Anda, 24 jam atau 3 hari lah. 3 hari Anda posting di feed Anda, habis itu Anda delete lagi, nggak masalah. Jelas ya? Ada pertanyaan apa lagi? Cocok nggak buat karyawan? Lagi-lagi ada yang nanya. Sekarang saya tanya sama Anda mau nggak income-nya naik terus setiap bulan?
Tapi kan saya karyawan, Coach. Dari mana income-nya? Makanya, mau nggak belajar cara mendapatkan income tambahan? Atau mau makan gaji doang? Kalau Anda mau makan gaji doang, ya silahkan. Kalau Anda merasa gaji Anda kurang, Anda pengen income tambahan, belajar. Belajar. Yang di-repost yang ada di highlight, bukan. Yang di-repost, highlight saya nggak bisa di-repost. Yang di-repost adalah yang ada di feed saya di Facebook, feed saya yang terakhir hari ini. Yang ada judulnya special offer. Itu yang di-repost. Sama caption-nya ya. Sama caption-nya ya. Mulai trainingnya hari Senin. Pak Dodi, berarti kalau nggak butuh duit, duitnya bakal datang. Yes! Kalau Anda butuh duit, duitnya nggak datang. MLM bukan. Ini Bu Mulia baru datang ya? Nonton dari awal ya, Bu? Oh iya, saya nanya keempat kali nih, Coach. Mohon maaf. Gimana punya perasaan netral terhadap uang? Gimana caranya supaya punya perasaan netral terhadap uang? Caranya, itu tuh ada caranya, ada di highlight Instagram saya. Di highlight Instagram saya ada postingan yang supaya bisa netral. Ada caranya, Bu. Jelas ya? Di IG nggak bisa kopas. Nggak bisa kopas ya di IG. Dapat bisa. Story, repost, story. Jelas ya? Pak Indra, Atmaja, Coach kalau belum ada usaha gimana? Ya buka usaha, Pak. Gimana caranya? Ya nanti dikasih tahu. Jelas ya? Kalau belum ada usaha gimana? Makanya belajar cara menghasilkan uang. Biar apa? Biar punya usaha. Terus gimana caranya? Saya nggak punya usaha, Coach. Tapi saya pengen income saya naik. Saya maunya jadi karyawan aja, tapi saya maunya income saya naik. Gimana caranya? Facebook saya Reza Anggara, double Z. Reza Anggara. Apa bedanya sama MM yang pertama yang pernah saya ikutin? Beda, kita punya materi baru, Bu. Materinya apa? Oh, nanti di kelas. Ikut aja. Cara menyamakan frekuensi sama uang. Harus netral, Bu Eti. Cara menyamakan frekuensi sama uang harus netral. Makin netral uangnya, makin netral Anda sama uang, lihat 5 juta, lihat 10 juta, lihat ini juta, nggak ngaruh. Jelas ya? Live-nya jam berapa? Biasanya live-nya malam-malam kayak begini. Di FB boleh? Boleh. Coach, misal buat polisi yang nggak bisa jualan dan nggak bakal jualan, bisa nggak? Pertanyaan gini loh, kalau Anda karyawan, dari tadi banyak banget yang nanya karyawan, sekali lagi saya bilang, kalau Anda karyawan dan Anda nggak punya bisnis, pertanyaan saya, apakah Anda mau berserah diri pada nasib? Mau berserah diri pada nasib, saya nggak punya bisnis. Ya udahlah, Anda mau gitu aja. Dan apakah Anda mau berserah diri sama kondisi Anda yang sekarang? Saya karyawan, Coach, saya nggak punya usaha. Anda mau berserah diri seperti itu terus, atau Anda mau melakukan sesuatu untuk merubah hidup Anda? Semua pilihan Anda, jelas ya? Mau mahasiswa kek, mau apa kek, semua pilihan Anda. Anda mau menghasilkan uang nggak? Mau menghasilkan uang, join. Kalau nggak, ya sudah, selesai. Jelas ya? Oke? Jelas ya? Anda mesti, sekali lagi saya bilang, cara menyamakan frekuensi tentang uang adalah Anda mesti netral sama uangnya. Oke? Sip ya, mulai trainingnya jam 8. Mulai trainingnya jam 8 malam. 2 menit lagi sudah selesai, soalnya di IG harus sudah selesai, kalau nggak nanti mati sendiri. Oke? Thank you ya. Terima kasih banyak atas waktu Anda, terima kasih banyak atas energi Anda, terima kasih banyak atas terima kasih banyak atas live Anda semua. Banyak banget orang yang live dari tadi. Thank you, terima kasih banyak. So, sekali lagi pulang dari sini, lihat postingan di IG saya. Harganya 190.000. Anda repost di sana, tag 7 teman Anda, tag saya, kasih tahu ke Bung Nia. Anda sudah nge-tag, Anda sudah nge-post, dan Anda berhak mendapatkan 190.000. Dan kelasnya akan kita mulai 5 hari lagi, hari Senin, tanggal 20 April, jam 8 malam. Kalau Anda nggak bisa hadir, Anda bisa lihat siaran ulangnya dan mentoringnya selama 3 bulan. Terima kasih banyak, saya Reza Anggara. Salam sehat, berlimpah rezeki, stay cool and lovely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.